No End House. No End House, atau rumah tidak ada akhir, adalah cerita creepypasta menakutkan tentang seorang pemuda yang mengambil tantangan untuk menyelesaikan rumah berhantu untuk memenangkan hadiah uang tunai. Hari itu adalah hari sebelum Halloween ketika aku pertama kali mendengar tentang No End House dari seorang temanku. Dia mengatakan kepadaku bahwa itu adalah rumah hantu legendaris yang dikatakan terbesar dan paling menakutkan di negeri ini. Semua orang telah mendengar tentang hal itu, tapi tak seorang pun tampaknya tahu di mana itu. Temanku bilang dia telah menemukannya. Aturan yang cukup sederhana. Anda membayar $20 untuk masuk rumah itu. Bangunan yang terdapat 9 kamar di semua. Jika Anda berhasil mencapai ruang akhir, Anda akan menang $500. Satu-satunya fakta adalah bahwa tidak ada yang pernah berhasil sampai akhir. Itu sebabnya mereka menyebutnya No End House. Temanku bilang dia telah mencoba untuk menyelesaikan rumah dan gagal total. Dia mengatakan, rumah berhantu terletak sekitar 4 mil di luar kota dan aku menarik peta. Ini menggelitik minatku dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan pergi ke rumah itu malam berikutnya. Saat aku berbalik untuk pergi, ia meraih lenganku dan mencoba untuk meyakinkanku untuk tidak pergi. Dia mengatakan bahwa hal-hal yang ada di rumah itu terkandung terlalu banyak hal bagi siapa saja untuk bertahan. Aku tidak percaya dia dan tidak peduli seberapa keras ia mencoba untuk meyakinkan untuk tidak pergi ke sana. Pikiranku sudah bulat untuk menang $500 untuk menyelesaikan rumah berhantu. Terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Malam berikutnya, aku mengikuti peta dan tiba di No End House. Sepertinya matahari sudah terbenam. Aku langsung merasa bahwa ada sesuatu yang aneh tentang bangunan itu. Aku punya perasaan tenggelam dalam perutku. Dari luar, tidak tampak bahwa menakutkan, namun untuk beberapa alasan, itu membuat dingin ke bawah tulang belakangku. Perasaan gelisah hanya diintensifkan sebagai mendekati rumah hantu dan membuka pintu depan. Melangkah di dalam, aku menghela napas lega. Pintu masuk tampak normal, seperti lobi hotel yang dihias untuk Halloween. Ada tanda kata di dinding yang bertuliskan, tinggalkan $20 dalam baki dan untuk melanjutkan ke ruang 1. Mencapai akhir dan menang $500. Dengan tertawa gelisah, aku tempatkan uang dan berjalan ke pintu. Ruang pertama adalah lengkap let down. Itu hampir menggelikan. Ini mirip kereta hantu anak. Anak yang menyenangkan, lengkap dengan hantu putih sitit menggantung dari langit-langit. Dan zombie mekanik yang melesat maju dan mengerang meyakinkan Anda lewat. Aku menepis jaring laba-laba palsu dan menuju pintu di ujung ruangan. Setelah memasuki ruang kedua, aku disambut oleh kabut tebal. Sebuah kelelawar karet tergantung dari langit-langit dan terbang di dalam lingkaran lebar. Beberapa hantu Halloween bermain musik pada loop untuk latar belakang. Aku melangkah kemudian beberapa tikus mainan yang berlari bolak-balik di lantai dan membuka pintu ke kamar sebelah. Pada pandangan pertama, kamar 3 tampaknya hanya ruang normal. Dengan kursi kayu di tengah, lantai dan sebuah lampu di sudut untuk pencahayaan daerah. Butuh beberapa menit untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar tentang ruang itu. Cahaya bayang-bayang di lantai dan dinding, tapi masalahnya adalah, ada terlalu banyak bayangan. Aku bisa melihat bayangan kursi dinding, tapi ada bayangan lain yang tidak berada di sana. Kemudian, aku kebetulan melihat ke bawah di kaki. Bayanganku sendiri tidak ada. Pada saat itu, perasaan samar-samar dan mencengkeram hati dan keberanianku menciut. Aku mencoba untuk membuka pintu yang baru saja ku lalui. Bayangkan betapa terkejutnya ketika aku menyadari itu terkunci. Aku tidak memiliki pilihan untuk mundur. Satu-satunya hal yang bisa ku lakukan adalah berjalan melintasi ruangan ke pintu lainnya dan lanjut ke dalam rumah. Keempat ruangan itu mungkin paling mengganggu. Tidak ada cahaya. Pintu belakangku ditutup secara otomatis dan aku ditinggalkan berdiri di sana dalam gelap gulita. Itu gelap dan aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku takut untuk bergerak. Sebelumnya aku tidak pernah takut gelap. Dan tidak pernah, tapi ada sesuatu tentang kegelapan di sini yang benar-benar membuatku takut. Kegelapan yang tidak menjelaskan sepenuhnya. Semua terdengar diam mati. Aku tidak bisa mendengar hal apapun. Aku bahkan tidak bisa mendengar diriku bernapas, seperti tempat kematian tidak ada kehidupan. Saat di keheningan bulu kuduk leherku berdiri dan aku merasakan sesuatu yang lulus di belakang. Aku berbalik secepat mungkin, tapi itu tidak mungkin untuk membuat apapun dalam kegelapan.
Lebih keras dan lebih intens. Kebisingan tampaknya mengelilingiku. Aku tahu bahwa ada sesuatu yang mengintai dalam gelap dan aku tahu bahwa itu secara bertahap semakin dekat. Sampai saat itu, aku tidak pernah merasa bahwa tingkat ketakutan sampai ini, aku tidak takut mati. Aku takut apa yang akan terjadi padaku, aku takut hal apa mengintai dalam kegelapan. Bersenandung suara semakin keras dan lebih keras. Kemudian, untuk sepersekian detik, ada kilatan cahaya sebelum ruangan itu jatuh kembali ke dalam kegelapan lagi. Dalam sepersekian detik, aku melihat bahwa ruangan itu kosong. Tidak ada apapun. Mendengung itu sekarang memekik liar dan aku harus menutup telinga dan berjalan ke depan. Tanganku meraba-raba membabi buta untuk pegangan pintu dan ketika aku menemukan itu, dan menariknya terbuka dan jatuh ke ruang kelima. Sambil menatap langit-langit, aku terkejut melihat bahwa ruangan itu tertutup pohon cabang, menjulang di atas kepalaku dan ruangan tampak sangat besar. Seolah-olah aku berada di tengah hutan besar. Lantai dilapisi dengan semak tinggi dan semak-semak. Itu tidak mungkin untuk membedakan mana pintu keluar. Sepertinya ini membuat perjalanan lebih dari dalam ruangan. Aku mulai mendengar suara burung berkicau dan serangga merayap melalui semak belukar. Aku bisa mendengar mereka, tapi aku tidak bisa melihat mereka. Aku terus berjalan, berharap bahwa pintu akan ada di balik pohon berikutnya. Setelah beberapa saat, aku mendengar suara berdengung dan merasakan sesuatu mendarat di lengan. Aku menghiraukan itu dan terus berjalan, tapi beberapa detik kemudian, aku merasa sekitar 10 lebih serangga tanah padaku. Mereka merangkak naik dan turun tangan dan kakiku, dan beberapa bahkan melompat ke wajahku. Aku memukul-mukul lengan liar, mencoba untuk memukul mereka, tetapi mereka terus merangkak di atasku. Melihat ke bawah, aku tidak melihat satupun, tapi aku masih bisa merasakan mereka pada kulitku. Aku jatuh ke tanah dan mulai berguling. Berusaha keras untuk menghancurkan serangga, tapi itu tidak ada gunanya. Aku mulai merangkak, meskipun aku tidak tahu di mana aku akan sampai dimana. Pintu tidak terlihat dan aku belum menemukan jalan keluar. Jadi aku terus merangkak, serangga tak terlihat menggigit kulitku. Setelah apa yang tampak seperti jam berlalu, tubuhku habis dan aku mulai menyerah dalam semua harapan. Saat itu, aku mendengar dengung. Itu sama seperti sebelumnya dan itu tampaknya datang dari suatu tempat di depanku. Aku menarik diri dengan meraih pohon dan mengambil langkah-langkah goyah sedikit. Saat itulah aku melihat pintu. Itu hanya beberapa kaki dariku, tapi itu ditutupi sehingga hampir tak terlihat. Aku hanya berdiri di sana, kepalaku menempel pintu 6, tanganku gemetar memegang kenop pintu. Dengung, itu begitu keras aku bahkan tidak bisa berpikir. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain bergerak. Ruangan 6 dan berikutnya, dan ruangan 6 adalah neraka. Aku menutup pintu di belakang, aku menutup mata dan telingaku berdengung. Aku membuka mata, kaget dan pintu telah menutup. Itu hanya dinding sekarang. Aku melihat sekeliling sok. Ruangan itu identik dengan 3 kursi yang sama dan lampu. Satu-satunya perbedaan yang nyata adalah bahwa tidak ada pintu keluar dan aku yang masuk melalui pintu itu dan itu hilang. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak punya masalah sebelumnya dalam hal ketidakstabilan mental, tapi pada saat itu aku jatuh ke dalam apa yang sekarang aku tahu adalah kegilaan. Aku tidak berteriak, aku tidak membuat suara. Pada awalnya aku tergores lembut. Dinding ruangan itu rumit, tapi aku tahu pintu itu ada di suatu tempat. Aku hanya tahu itu. Aku menggaruk gagang pintu itu. Aku mencakar dinding panik dengan kedua tangan dengan kuku. Aku jatuh diam-diam berlutut, satu-satunya suara di dalam ruangan yang tak henti-hentinya menggaruk dinding. Aku tahu itu ada, pintu itu ada, aku tahu hanya ada. Aku tahu jika aku bisa melewati tembok ini. Apa kamu baik-baik saja? Aku melompat dari tanah dan berputar dalam satu gerakan. Aku bersandar di dinding di belakang. Dan aku melihat apa itu yang berbicara kepadaku. Sampai hari ini aku menyesal pernah berbalik. Ada seorang gadis kecil. Dia mengenakan gaun putih lembut yang sampai ke pergelangan kakinya. Dia memiliki rambut pirang panjang ke tengah punggungnya dan kulit putih dan mata biru. Dia adalah hal yang paling menakutkan yang pernah kulihat, dan aku tahu bahwa tidak ada hal dalam hidupku yang akan menjadi mengerikan seperti apa yang aku lihat dalam dirinya. Sementara menatapnya, aku melihat sesuatu yang lain.
Di mana dia berdiri aku melihat tampak seperti binatang. Itu tubuh pria, hanya lebih besar dari normal dan ditutupi rambut, tapi kepalanya itu bukan manusia. Itu kepala seekor domba jantan dan moncong serigala. Itu telanjang dari kepala, sampai kaki dan jari kaki yang berada dalam bentuk kuku hitam. Itu bukan setan, tapi pada saat itu mungkin juga, itu mengerikan. Pria binatang dan gadis kecil di depanku. Mereka adalah bentuk yang sama. Aku tidak bisa menggambarkannya, tapi aku melihat mereka pada waktu yang sama. Mereka, secara bersamaan menempati ruang yang sama di ruangan itu, tapi itu seperti melihat dua dimensi yang terpisah. Ketika aku melihat gadis itu aku melihat bentuk, dan ketika aku melihat bentuk aku melihat gadis itu, aku tidak bisa berbicara. Aku bahkan nyaris tak bisa melihat. Pikiranku memberontak terhadap apa yang untuk memproses. Aku telah takut sebelumnya dan aku tidak pernah lebih takut daripada ketika terjebak di ruang keempat, tapi itu sebelum ruang 6 ini. Aku hanya berdiri di sana, menatap itu. Tidak ada pintu keluar, aku terjebak di sini dengan itu. Dan kemudian berbicara lagi, David, kau harus mendengarkan. Ketika berbicara, aku mendengar kata-kata gadis kecil, tetapi bentuk lain berbicara melalui pikiran. Ku dengan suara yang tidak bisa digambarkan. Suara itu hanya terus mengulangi kalimat yang berulang dalam pikiranku. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku jatuh dalam kegilaan, namun tidak bisa mengalihkan pandangan dari apa yang ada di depanku. Aku jatuh ke lantai, aku pikir aku telah pingsan, tapi ruangan itu tidak akan membiarkanku. Aku hanya ingin itu berakhir. Aku berada di sisi, mataku terbuka lebar dan menatap ini semua. Di lantai di depanku ada salah satu tikus bertenaga baterai dari ruang kedua. Untuk beberapa alasan, melihat tikus itu aku menarik pikiran untuk kembali aku melihat ke sekeliling ruangan. Aku mulai keluar dari sana. Aku bertekad untuk keluar dari rumah itu dan hidup dan tidak pernah berpikir tentang tempat ini lagi. Aku tahu ruangan ini adalah neraka dan aku tidak siap untuk mengambil residensi. Pada awalnya, itu hanya mataku yang bergerak. Aku mencari dinding yang terbuka. Ruangan itu tidak begitu besar, sehingga tidak butuh waktu lama untuk melihat seluruh tata letaknya. Setan itu masih mengejekku, suara semakin keras ia berada di mana aku berdiri. Aku letakkan tangan di lantai dan mengangkat diri, dan aku berpaling untuk memindai dinding di belakangku. Lalu aku melihat sesuatu yang tidak bisa percaya itu adalah kubah, tapi tiba-tiba sekarang tepat di belakangku, berbisik ke dalam pikiranku. Aku merasakan napas pada bagian belakang leherku. Kemudian aku menolak untuk berbalik. Kemudian tepat di depan mataku, aku melihat besar tanda 7, tanpa berpikir. Aku tahu apa artinya itu adalah ruangan 7 hanya di luar tembok. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya pergi ke sana. Aku tahu aku harus keluar. Dalam kegilaan, aku telah melihat ke dinding apa yang aku butuhkan, keluar ke kamar sebelah. Ruangan 7. Dekat, aku tahu setan itu tepat di belakangku. Aku memejamkan mata dan meletakkan kedua tangan di depan, aku mendorong dinding itu sekeras yang aku bisa. Setan itu sekarang berteriak di telingaku. Hal yang dikatakan, kau tidak pernah bisa meninggalkan tempat ini. Aku mengatakan kepada diri sendiri bahwa ini adalah akhir tapi aku tidak akan mati, aku akan tinggal di sana di